Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Purwajaya, yang terhormat Ibu Bapak Guru Wali Kelas SDN 1 Purwajaya, terima kasih telah berkenan hadir di acara kegiatan saya, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 guru penggerak. Mudah-mudahan bersama saya Supiatin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Purwajaya, Kabupaten Garut. Nah, sebelum pemaparan, marilah kita bersama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan, saya mau bertanya dulu tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif di sini kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan. Nah, budaya positif menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Contohnya? Iya. Masuk kelas tepat waktu. Iya. Terus melaksanakan kerja bakti di iya, lingkungan sekolah. Bersikap sopan kepada guru dan teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang harus kita terapkan dan laksanakan dalam kegiatan di sekolah maupun di kelas. Nah, pengertian budaya positif, ada yang tahu budaya positif itu adalah apa? Kebiasaan-kebiasaan atau tindakan yang selalu kita laksanakan agar mendorong atau terwujud nilai-nilai budaya positif untuk mendorong murid menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Dalam budaya positif kali ini ada 7 konsep-konsep inti, yaitu paradigma pembelajaran baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, kemudian keyakinan kelas, motivasi dasar manusia atau perilaku manusia, yang kemudian segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ibu-ibu masih tahu tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja? Bergotong royong. Satu apa? Bergotong royong. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bergotong royong. Itu adalah paradigma baru dalam profil pelajar Pancasila, di mana ada dimensi, ada subdimensinya, ada elemennya yang harus kita terapkan atau kita ajarkan kepada murid-murid kita. Next. Nah, dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya yaitu kita berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam. Next. Berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, yaitu elemennya yaitu kita harus mengenal atau menghargai antar sesama, menghargai budaya, mengkomunikasi interaksi antar budaya, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Next. Kemudian bergotong royong. Dalam bergotong royong, apakah kita bisa sendirian? Tidak. Berarti kita harus apa? Bersama-sama. Berkolaborasi semua warga di sekolah, baik itu gurunya maupun murid-muridnya. Kemudian mandiri. Apa yang harus ditanamkan agar anak-anak kita itu mandiri? Seperti apa, ibu-ibu? Regulasi diri, apalagi? Pemahaman diri. Kemudian
Nah, kita harus menerapkan pemikiran kita agar anak didik kita itu bernalar kritis. Seperti apa, Ibu Bapak Guru? Memperoleh informasi atau gagasan, tetapi dari informasi tersebut kita harus menyaring informasi apa yang baik atau yang positif buat anak-anak kita untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, kreatif. Seperti apa itu kreatif? Menghasilkan gagasan-gagasan baru atau ide baru. Seperti kita membuat media pembelajaran. Tekniknya menonton Pak Ibu-ibu. Nah, agar menyenangkan, agar kreatif anak didik kita, nah kita harus berinovasi. Next. Apa manfaat budaya positif bagi kita atau bagi murid? Seperti apa? Suasana menjadi menyenangkan, suasana menjadi harmonis baik itu antar guru maupun antar siswa dengan siswa, guru dengan guru. Kemudian pembelajaran juga menjadi lebih efektif. Dengan budaya-budaya positif tersebut dalam pembelajaran baik itu di sekolah maupun di kelas akan tercipta kerukunan yang lebih baik. Kemudian, kedua, pemahaman atau penyebaran tentang disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Pembiasaan. Kemudian apa? Pribadi yang kritis. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif menumbuhkan kepada anak didik kita untuk lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab. Di dalam budaya positif itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kita menerapkan budaya positif itu biasanya tentang disiplin positif. Seperti guru ingin mengontrol murid. Begini, biasa gitu ya? Bisa? Biasa seperti itu? Nah, ya, terus apa lagi? Harus patuh. Nah, terus kemudian apa lagi? Apa yang kita inginkan harus diterapkan kepada murid. Kan tidak selalu begitu ya ibu-ibu ya. Kita memerdekakan kepada murid-murid kita. Tetapi caranya ada yang berbeda. Nah, itu salah satu miskonsepsi tentang disiplin positif terhadap murid kita. Kemudian, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti ini kamu harus mentaati peraturan dengan bujuk rayu. Apakah itu bermanfaat ibu-ibu? Manfaat. Dengan bujukan? Bermanfaat. Nah, itu miskonsepsi tentang disiplin positif. Apakah kita harus selalu membujuk anak untuk disiplin? Kemudian bisa kita ya selalu harus, tetapi dalam penerapannya atau dilaksanakan oleh anak tersebut itu bisa dalam jangka waktu pendek. Itu tergantung pada diri kita sendiri kan? Maka penerapan disiplin positif itu harus dengan sekuat tenaga oleh kita terapkan. Tapi jangan sampai miskonsepsi ini dapat diterapkan seperti bujukannya harus dibujuk terus. Kan anak harus ada kesadaran diri sendiri ya. Tidak harus selalu dibujuk. Nah, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa berhasil dapat menguatkan karakter. Apakah itu betul, Ibu? Bahwa kritik membuat orang menjadi berkarakter. Nah, rasa bersalah atau murid menuju identitas gagal itu. Kalau kita terus anak dikritik, ya, anak akan merasa seperti apa? Tidak berguna ya. Seperti apa lagi? Kalau anak terus dikritik, tetapi bukan untuk mendisiplinkan anak.
Nah, itu adalah salah satu miskonsepsi tentang disiplin positif. Terus, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ibu-ibu akan memaksa murid-murid kita untuk mematuhi aturan yang kita buat? Tidak kan? Tetapi kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Next. Menerapkan disiplin positif, ada yang disebut, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Seperti dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman. Ya, kemudian mandiri, apalagi? Terus apalagi? Berkebinekaan global. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selain di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan juga ada yang di IVO atau Primary Years Program. Sikap murid itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikannya? Toleransi, apalagi? Rasa hormat, apalagi? Integritas, apalagi? Mandiri, menghargai, apalagi? Antusias, keingintahuan, percaya diri, komitmen, kerjasama. Nah, itu adalah sikap murid yang bernilai-nilai kebajikan. Selain di IVO, Primary Years Program, ada juga nilai-nilai kebajikan. Seperti di 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau disingkat IHF. Seperti apa? Cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, dermawan, apalagi? Sopan santun, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada lagi petunjuk seumur hidup, nilai-nilai kebajikannya dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, apalagi? Lurus hati, apalagi? Mendengar yang aktif, Iya, tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kemudian petunjuk hidup dalam nilai-nilai kebajikannya adalah peduli, kenalan, apalagi? Bekerja sama, usaha, keberanian, keingintahuan, keluasan berorganisasi, keteguhan hati dan kehormatan. Nilai-nilai kebajikan yang lain adalah seperti dalam The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Nilai-nilai kebajikannya adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan toleransi. Selain dari The Seven Essential Virtues, nilai-nilai kebajikan juga ada di seperti proyek-proyek nilai kebajikan, seperti peduli, rajin, dan seterusnya. Banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar atau budaya-budaya positif di sekolah kita yang bisa diterapkan kepada murid-murid kita. Maka kita sebagai guru harus bisa menuntun murid-murid kita agar nilai-nilai kebajikan tersebut dapat terlaksana dan dapat menjadi budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Pemahaman yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Saya mau bertanya dulu ya, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Bertahan hidup, apalagi? Penguasaan, apalagi? Kebebasan. Ingin diterima ya? Ingin diterima atau kasih sayang. Contoh bertahan hidup seperti apa? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu seperti apa? Yang kita sering lakukan.
makan. Apalagi? Sandang, pangan. Apalagi? Intinya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, intinya kebutuhan dasar kita terpenuhi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, kebutuhan dasar kedua yaitu ingin rasa diterima atau kasih sayang. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Kalau kita ingin diterima atau ingin kasih sayang, seperti apa? Dipedulikan. Ingin diperdulikan, ingin diterima oleh kelompok kita, ingin diterima oleh sesama, ingin diterima oleh teman-teman kita. Betul gitu? Betul. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia terhadap ingin diterima oleh kelompok atau ingin dipedulikan. Kemudian, penguasaan seperti apa? Harga diri. Apalagi? Keinginan. Keinginan dianggap untuk memimpin. Kemudian apalagi? Berprestasi. Berprestasi. Ingin kita diakui. Prestasi apa yang kita miliki diakui oleh teman-teman kita? Seperti halnya oleh murid kita. Mereka ingin ya diakui terhadap apa prestasi yang mereka miliki, diakui oleh gurunya, diakui oleh teman-temannya, menguasai. Yang tadinya nih, seperti contohnya penguasaan diri. Yang tadinya seorang murid dia tidak pernah berbicara, tetapi kita dituntun anak untuk bisa berbicara. Kita ajak mereka, dituntun mereka. Itu seperti salah satu, sehingga yang tadinya pendiam menjadi pintar berbicara. Maka kita ambil potensinya menjadi salah satu seorang berpidato, berbakat dalam berpidato atau berpresentasi di kelas kita. Nah, itu salah satu contoh penguasaan. Kemudian kebebasan. Seperti apa? Mandiri. Apalagi? Memiliki pilihan apa yang kita pilih. Kemudian apa lagi? Mencoba hal-hal yang baru. Kemudian apa lagi? Mengendalikan arah dirinya. Bisa mengendalikan arah dirinya. Nah, murid juga seperti itu. Kita tanamkan kemandirian kepada anak didik kita agar mereka bisa mandiri. Kemudian kesenangan. Apakah ibu-ibu mempunyai kebutuhan dasar manusia untuk menjadi senang? Betul. Seperti apa? Bermain. Jalan-jalan, belanja, apalagi Antusias dan tertawa. antusias. Nah, murid-murid kita juga di kelas harus ada humor ya, biar anak-anak itu tidak jenuh. Kemudian apalagi? Apa yang Bapak Ibu lakukan agar anak-anak itu mempunyai kesenangan dalam pembelajaran kita? Contohnya seperti apa? Bermain sesuai dengan materi yang Bermain sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian apalagi? humor Refleksi. tentang pelajaran yang dipelajari. Kita jangan terlalu ke anak. Terlalu serius ya. Nah, jangan terlalu serius. Kita beri ketenangan, kesenangan, kebebasan, kenyamanan bagi anak-anak kita. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia bagi murid maupun bagi kita sendiri. Kita juga kan dalam belajar harus bebas ya, mempunyai kebebasan kan? Nah, seperti anak juga seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia jika sudah terpenuhi kelima dasar manusia, maka ada yang disebut dunia berkualitas. Di mana kebutuhan 5 dasar yang tadi, seperti apa tadi kebutuhan dasar manusia yang 5 itu? Kesehatan. Kebutuhan dasar bertahan hidup, seperti sandang, pangan, kesehatan, apalagi? Kasih sayang. Nah, kebutuhan dasar yang kedua apa? Kasih sayang atau ingin diterima.
Yang ketiga, penguasaan. Nah, kalau kita sudah memiliki yang tadi bertahan hidup, kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar ingin rasa diterima atau kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan, maka dunia menjadi dunia yang berkualitas. Baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi murid. Itu kita harus tanamkan kepada anak didik kita. Dan juga kita harus tahu kebutuhan dasar apa nih dalam pembelajaran di kelas kepada anak didik kita. Seperti itu tentang dasar kebutuhan manusia. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini dulu? Dimengerti? Sekarang tentang teori motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Kemudian yang disebut intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru pernahkah memberikan hukuman? Pernah. Pernahkah memberikan imbalan? Pernah. Pernahkah memberikan pujian? Pernah. Nah, sering memberikan imbalan. Nah, di sini kita bahas dihukum oleh penghargaan. Mengapa? Karena penghargaan itu adalah hanya untuk jangka pendek saja. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Mengapa? Kemudian penghargaan juga dapat penghargaan tidak efektif bagi anak didik kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Seperti apa? Seperti gini. Contohnya, anak didik kita yang berprestasi dikasih satu penghargaan. Baik itu benda maupun itu pujian, itu tidak baik. Itu menjadi suatu hukuman. Kita sering ya, semua guru pasti ya, anak yang berprestasi atau anak yang mempunyai kelebihan ingin memberikan penghargaan. Seperti itu biasa tidak di sekolah? Biasa. Tapi caranya yang berbeda. Iya, tapi cara-caranya yang berbeda. Kemudian, apakah ibu pernah memberikan suatu penghargaan kepada anak yang berprestasi? Pernah. Ataukah ibu-ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak didik seperti yang aktif? Pernah. Sering. Nah, suatu penghargaan itu bisa juga mengurangi hukuman atau kreativitas. Seperti halnya kita kasih nih penghargaan kepada anak didik kita yang mempunyai kreativitas. Apakah itu suatu hukuman? Apakah bisa disebut suatu hukuman? Bisa disebutkan hukuman. Anak yang tidak mempunyai kreativitas, kita tidak akan diberikan penghargaan, begitu? Ya. Nah, kemudian anak yang berprestasi, kita kasih suatu penghargaan. Tapi hukuman juga bisa mengurangi motivasi intrinsik, menghargai dirinya sendiri. Contohnya, saya akan terus. Jadi dimotivasi nanti. Sedangkan ketika tidak diberi penghargaan, anak didik itu langsung down kan? Begitu? Seperti contohnya, nih anak ini berbakat,
ketika kita tidak memberikan suatu penghargaan kepada anak tersebut, maka bakat tersebut tidak akan dia kembangkan, hilang dengan sendirinya karena tidak ada penghargaan atau imbalan. Berarti imbalan atau penghargaan bisa menghukum dirinya sendiri. Maka untuk memotivasi, kita harus mengendalikan secara motivasi intrinsik. Beri penghargaan yang tepat, yang khusus secara pribadi. Next. Nah, dalam memberikan apresiasi atau suatu penghargaan atau suatu pengakuan perlu diingat beberapa hal seperti apa? Pengakuan secara khusus kepada anak didik kita. Kemudian secara pribadi. Kemudian Kepada semua murid. kepada semua murid. Jangan diwilah-wilah. Yang ini dikasih, yang ini tidak. Anak didik akan merasa sakit Jangan hati. dibeda-beda. Jangan dibeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Ini tidak bisa, maka tidak dikasih suatu penghargaan. Nah, itu seperti itulah salah satu hukuman. Kemudian diberikannya pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses apa nih anak ini untuk lebih meningkat, lebih memotivasi anak tersebut. Itulah salah satu tindakan ya, motivasi kepada siswa kita dalam pembelajaran. Suatu penghargaan bisa menjadi suatu hukuman. Nah, di sini ada yang namanya identitas gagal menuju identitas sukses. Suatu hukuman, anak akan merasa, kalau kita anak terlambat nih, kasih hukuman, anak akan merasa menjadi seperti apa? Menyakitkan kan? Hukuman itu kan langsung. Konsekuensinya apa? Anak menjadi tidak nyaman, maka kita harus merestitusinya, yaitu salah satu pilihan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol guru. Ada yang tahu sebelum pemahaman atau penjelasan tentang posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, yang 5 sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada anak didik kita. Penghukum biasanya tindakannya fisik atau verbal. Fisik itu seperti apa? Nah, kalau anak melakukan kesalahan, dijewer. Kemudian apa lagi? Disuruh lari, push up, apa lagi? Sit up. Apakah Bapak Ibu guru di kelas pernah melakukan suatu hukuman kepada anak didik kita? Pernah. Contohnya seperti apa? Berarti secara verbal. Secara verbal. Pernahkah ibu bapak guru melakukan hukuman ke anak didik kita secara fisik? Tidak. Tetapi secara verbal. Nah, itu tidak boleh, ya. Posisi kontrol kita. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa, di sini guru akan berbicara secara lembut, tetapi anak didik merasa yang kita sayangi itu tersakiti. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, kemudian pembuat merasa mengecewakan orang yang sayanginya. Kemudian teman, kita posisi kontrol kita sebagai teman kepada anak didik kita dengan cara apa? Tidak menyakiti murid. Kemudian kita kan berbicara secara ramah ya. Kalau secara bercanda,
sambil diselangi oleh senyuman. Begitu ya? Pernah Anda posisi sebagai teman di kelas? Nah, Pernah. Kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah kita pernah sebagai teman? nah, Nah, kemudian posisi kontrol sebagai guru, yaitu pemantau. Kita mengawasi, memantau anak didik kita akan mereka bertanggung jawab terhadap perilaku murid. Ya. Kemudian kita tanya tentang apa yang bisa kita bantu kepada anak didik kita. Seperti dalam pembelajaran, ada anak didik yang malas, terus namanya apa? Mengobrol, terus kesusahan. Nah, kita sebagai pemantau harus bisa apa? Memantau anak didik kita dalam mengawasi. Kemudian sebagai manajer, dalam posisi ini masalah tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain. Kita menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, saya mau bertanya, dalam posisi kontrol guru ini yang paling tepat posisi kontrol keberapa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Pemantau. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman. Apalagi? Bisa sebagai manajer. Terus sebagai apa? Penghukum. Bisakah kita sebagai penghukum? Nah, bisa. Posisi kontrol guru yang paling terbaik adalah posisi kontrol manajer. Mengapa? Kita lihat. Nah, adik yang terlambat hadir di sekolah. Posisi kontrol sebagai guru penghukum. Coba lihat. Kalau penghukum nadanya suaranya apa? Tinggi ya. Nadanya suara tinggi, menghardik. Terus kemudian apa lagi? Posisi tubuh yang apa? Postur tubuh apa? Melotot, mata melotot itu kan suatu penghukuman ya kepada anak didik kita. Jari menunjuk-nunjuk itu suatu hukuman. Kata-katanya apa? Pedas. Apalagi? Nah, seperti sini. Terlambat lagi kamu, terpaksa terlambat. Bari matanya melotot, ya. Nadanya keras. Hasilnya bagaimana kalau kita menghukum anak didik kita? Malah tambah membangkang. Jadi anak jadi doan. Kemudian Balas dendam. terjadinya balas dendam. Kemudian apalagi? Jadi anak pendendam. Menjadi anak pendendam. Apalagi? Agresif, tidak percaya diri. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol kita kalau kita itu sebagai penghukum. Kemudian bagaimana kalau kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, lihat. Pembuat merasa bersalah, suaranya memelas. Kemudian apa lagi? Halus, sedih. Tubuh merapat ke murid. Contoh seperti ini. Adi, ini bagaimana? Ya. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, itu salah satu pemantau. Hasilnya bagaimana? Kalau kita sebagai pemantau, anak merasa bersalah dengan orang yang disayanginya. Itu adalah salah satu pembuat merasa bersalah. Kemudian, bagaimana posisi kontrol kita sebagai teman? Yang nadanya halus. Kemudian
lesu, kemudian apa lagi? Sedih, namun kita tetap merapat kepada anak didik kita. Contohnya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kan suaranya lembut ya. Kalau sama teman, sambil senyum, terus dari wajahnya humor, kan kalau sama teman begitu. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita sebagai teman? Anak jadi percaya diri. Anak menjadi percaya diri. Kemudian anak akan merasa bahagia ya. Iya. Kemudian apa lagi? Percaya diri. Iya, percaya diri. Anak merasa bahagia, merasa diperhatikan. Begitu ya. Nah, tetapi kalau kita posisi kita sebagai teman, anak menjadi ketergantungan kepada kita. Nah, semuanya posisi kontrol sebagai teman tadi. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasanya yang apa? Normal. Terus kemudian apa? Bahasa tubuh yang formal. Kemudian apa lagi? Nada suaranya datar. Terus postur tubuhnya juga yang formal. Nah, guru bertanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, itu salah satu pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Itu salah satu posisi kita sebagai pemantau. Tidak mau betah, tapi suaranya lembut, nadanya datar. Hasil dari yang dijalankan sebagai pemantau harus ada konsekuensi bagi pelanggar. Kemudian emosinya tidak berlebihan dalam pemantau. Kita memantau anak didik kita. Emosinya tidak berlebihan. Konsekuensinya apa? Apa yang kita bisa bantu kepada anak didik kita? Nah, itu. Next. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya halus. Kemudian apa lagi? Tulus. Apa lagi? Tidak kaku. Postur tubuh tidak kaku. Seperti gini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa masuk sekolah ini? Posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik sebagai guru. Karena dalam posisi ini kita dapat menyelesaikan masalah atau solusi yang dihadapi oleh anak didik kita. Kita bisa berdialog, sharing antara murid dengan kita. Kita mencari keyakinan apa yang kita telah buat, keyakinan apa yang dilanggar oleh anak didik kita. Meyakinkan ke anak didik kita. Terus dari bertanya apa yang harus dilakukan, mencari solusi yang telah mereka perbuat atau masalah mereka yang dihadapi. Itulah kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita mau sebagai penghukum? Apakah kita menjadi pembuat menjadi bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita mau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Menurut ibu bapak guru, berarti yang tadi saya jelaskan, ibu bapak guru, posisi bapak ibu guru itu yang paling baik itu sebagai apa? Sebagai manajer. Untuk lebih memahami pemahaman yang telah saya paparkan, mari kita coba. Next. Ibu-ibu, bapak-bapak guru yang saya hormati, untuk pemahaman tentang posisi kontrol kita sebagai guru, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Siap? Siap. Next. Posisi kontrol apakah aku bila mengatakan ibu bapak guru kepada murid kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 2 kali. Sebagai apakah? Luar biasa. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku bila bapak ibu guru mengatakan seperti ini, saya kecewa
kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terima kasih atas pemahamannya. Yang ketiga, posisi kontrol apakah aku bila Bapak Ibu guru mengatakan seperti ini? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, luar biasa. Hebat. Hebat. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku bila Bapak Ibu mengatakan seperti ini kepada murid Bapak Ibu guru? Kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan oleh kamu? Yang dilakukan bila terlambat. Konsultasi. Bermantau. Mantau, luar biasa. Hebat. Hebat. Kemudian posisi kontrol seperti apakah? Jika kira-kira kamu bagaimana, kamu akan memperbaiki masalah ini. Posisi Anda sebagai kontrol guru itu termasuk apa? Manajer. Luar biasa. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dengan luar biasa. Kita ke materi selanjutnya. Siap, operator? Nah, yang keenam tentang keyakinan kelas. Apakah Anda tahu tentang keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan. Terus apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara guru dan murid. Apalagi? Meningkatkan kedisiplinan guru. Meningkatkan kedisiplinan murid. Apalagi? Keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai kebajikan, kemudian yang disepakati bersama antara guru dan murid. Kemudian next, pembentukan keyakinan kelas. Apakah saya mau bertanya dulu? Apakah di kelas-kelas ibu bapak guru sudah tersedia keyakinan kelas? Sudah. Apakah ibu bapak guru mentaati kesepakatan yang telah antara kita dan murid dibuat? Ya. Sudah. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, satu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian, keyakinan dibuat oleh kalimat positif, kemudian dijadikan nilai-nilai kebajikan. Kemudian apa lagi? Keyakinan kelas jangan terlalu banyak agar mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian apa lagi? Keyakinan kelas dibuat antara kita dan murid. Curah pendapat sesuai keyakinan atau apa yang diyakininya oleh murid kita. Next. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Apa saja? Mempersiapkan warga sekolah untuk mencurahkan keyakinannya masing-masing. Kemudian mencatat semua masukan yang tadi dicurah pendapatkan oleh murid-murid kita atau oleh warga sekolah kita. Dipakai kertas, kemudian ditempel di depan. Kemudian kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian apa lagi? Susunan keyakinan kelas yang tadi kita kumpulkan sesuai dengan prosedur keyakinan kelas. Apa nih yang paling banyak? Kita susun. Nanti kita buat kesepakatan bersama antara mana keyakinan kelas untuk guru, mana keyakinan kelas untuk murid. Kita dibuat bersama murid, kemudian kita
sepakati keyakinan-keyakinan yang telah kita buat, kemudian kita pajang di kelas kita masing-masing. Next. Apakah ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Beda. Apakah ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas? Ada. Ada. Peraturan kelas itu seperti apa? Selalu dikembalikan Keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif. positif. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian jagalah kebersihan Kelas. di kelas. Berarti nilai-nilai kebajikannya disiplin. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai-nilai kebajikannya saling menghormati. Itulah salah satu perbedaannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya keselamatan. Terus apa lagi? Menghormati orang lain. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kan peraturannya. Berarti nilai keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Iya. Kemudian gunakan masker. Kita di sekolah waktu pandemi kan harus menggunakan masker. Keyakinan kelasnya, keyakinan kelasnya seperti apa? Kesehatan. Terus apa lagi? Keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti itu ada salah satu peraturan kelas. Kemudian yang menjadi keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Nah, itulah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah ibu bapak sudah memahami? Apakah sudah paham? Perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas adalah apa tadi? Berupa tindakan. Kalimat-kalimat yang berupa positif. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Mengapa cina keyakinan kelas tidak peraturan saja? Mengapa? Hal seperti gini, kita menggunakan helm saat di mana? Saat berkendara. Kemudian kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kembali ke nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Sehingga lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Betul kan? Betul. Nah, kalau peraturan-peraturan jangan terlambat ke sekolah. Terus apalagi harus memakai helm. Kan itu kita berpikir keyakinan kita ya apa? Kalau harus memakai helm untuk keselamatan. Yang selanjutnya, contoh keyakinan kelas yang kita buat, yang biasa kita buat di kelas, ya, keyakinan kelas. Seperti apa tadi? Datang tepat waktu. Apalagi? Hormati guru dan teman. Apalagi? Angkat tangan jika kita berbicara atau mau bertanya. Apalagi? Rapikan buku setelah belajar. Iya, rapikan buku setelah belajar. Berarti itu ada rasa tanggung jawabnya, ya. Mengerti tentang keyakinan kelas? Nah, salah satu contoh membuat keyakinan kelas yang saya telah buat dengan anak-anak kelas 6. Itu
Biasa kita masuk memberikan salam, kemudian berdoa, menanyakan kabar, menyanyikan lagu nasional agar anak didik kita merasa ada rasa nasionalismenya. Kemudian setelah itu kita mensosialisasikan keyakinan kelas itu apa kepada anak didik kita. Kemudian mencurahkan pendapatnya tentang sesuatu yang mereka yakini, keyakinan kelas. Setelah itu ditulis di secarcik kertas keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Setelah itu kita tempel ke depan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kita urutkan mana keyakinan kelas yang mereka yakini yang paling banyak. Nah, kita setelah itu kita sepakati dari kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Dari kalimat positif tersebut kita yakinkan dengan nilai-nilai kebajikan. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, tetapi sedikit tapi mudah dipahami, mudah diingat, baik itu oleh kita sebagai guru maupun oleh anak didik kita. Setelah itu kita buat tanda tangan, baik itu oleh guru maupun oleh murid, untuk kesepakatan bahwa keyakinan kelas ini disepakati bersama. Kemudian kita tempel di kelas seperti ini. Nah, setelah itu kita kuatkan tentang keyakinan bahwa kita harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kita. Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas, Ibu Bapak? Sudah dipahami? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses Menciptakan Menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Caranya bagaimana? Kita berdialog dengan peserta didik yang mendapat masalah dengan 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinannya. Bagaimana caranya? Nah, tadi dalam stabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah Ibu menanyakan seperti itu kepada anak didik kita? Pernah. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Pernah Ibu Bapak menanyakan ke anak didik kita bila anak didik kita itu mempunyai masalah? Nah, itu adalah salah satu contoh tahapan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Seperti apa itu validasi tindakan yang salah? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Itu yang ditanyakan. Pernahkah Ibu menanyakan hal seperti itu kepada anak didik kita yang punya masalah? Pernah? Pernah. Kemudian, apakah cara yang efektif untuk mendapatkan siapa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian, dalam meyakinkan, kita tanya keyakinan apa yang telah dilanggar. Kemudian, apa yang akan dilakukan terhadap pelanggaran tersebut untuk mencari solusi dari masalah mereka.
Nah, seperti ini. Kalimat-kalimat atau cara untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dengan suara yang lembut, dengan cara berdialog yang nyaman gitu ya, antara kita dan anak didik lah, antara siswa yang mempunyai permasalahan tadi. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi seakan-akan kita itu menstabilkan anak didik dari tindakan yang gagal ke tindakan yang sukses. Itu adalah cara-cara menstabilkan identitas. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Pernah Bapak melakukan seperti itu? Bertanya kepada anak didik kita? Pernah. Kemudian kita menanyakan konsekuensinya. Konsekuensi apa ya? Itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Yang pernah yang melakukan alasannya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut yang murid lakukan. Next. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini termotivasi secara internal. Menanyakan keyakinan apa yang telah mereka lakukan. Menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap yang telah dilanggar tersebut. Menanyakan lagi apakah keyakinan atau yang dilanggar itu sesuai dengan keyakinannya. Kemudian kita mencarikan solusinya. Bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Itu adalah cara menanyakan keyakinan. Ada yang mau ditanyakan sampai ini dulu? Sudah cukup. Nah, dalam restitusi segitiga, saya mau bertanya dulu. Tadi kan kita membahas 5 posisi kontrol guru. Dalam restitusi segitiga ini, posisi mana yang paling tepat digunakan Bapak Ibu guru? Posisi kontrol apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai manajer. Luar biasa. Berarti pemahaman tentang budaya positif dan konsep-konsep inti dalam budaya positif ini, alhamdulillah Bapak Ibu guru dapat memahaminya. Saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi seperti video atau yang saya telah buat. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Ini adalah salah satu murid saya yang waktu itu dia marah karena tugas yang dia kerjakan disobek oleh temannya. Kemudian dia marah sambil melempar bukunya ke depan. Kemudian saya panggil, saya menggunakan penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajer. Menanyakan keyakinan kelas, apa yang dilanggar, apa yang akan dilakukannya, terus menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar, kemudian apakah yang telah dilanggar tersebut bisa diperbaiki. Itu adalah untuk menyelesaikan solusi atau masalah yang murid hadapi. Apakah dari materi yang saya paparkan ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup dipahami? Dari materi yang telah saya paparkan, kesimpulannya adalah mudah-mudahan
ibu dan bapak ibu guru dapat menerapkannya baik itu di kelas, sekolah, lingkungan maupun keluarga bapak ibu bapak guru. Semoga dengan pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian
membuang sampah pada tempatnya. Apalagi tidak terlambat datang ke sekolah. Pintar. Apalagi tidak boleh bertengkar antar teman. Apalagi saling menghormati antar sesama. Nah, dalam keyakinan kelas, kalimat harus kalimat yang positif. Seperti tadi, harus membuang sampah sembarangan. Nah, kita yakinkan menjaga kebersihan, Kemudian tidak boleh bertengkar sesama teman, saling menghormati dan menghargai. Kemudian, apalagi? Tepat waktu datang ke sekolah. Nah, keyakinan itu akan kita laksanakan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan serta cipta kelas. Kalian tulis di sini keyakinan kelas menurut hidup yang harus kita buat. Nah, setelah itu nanti tempel di depan. Nah, sekarang coba tulis. Ibu kasih waktu ya, sekitar 2 menit. Tulis di sini. Ya. Keyakinan kelas menurut hidup apa yang harus kita yakinkan di kelas kita. So, tulis apa? Mau 2 boleh. Mau 2 boleh, mau 3 boleh. Kita kesepakatannya mau bikin berapa? 5? 3. Nanti kesepakatan di sini keyakinan kelas kita bikin berapa ya? 5 aja ya? 5. Boleh.
keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Arif, kelas 6. Saya sekolah di SDN 1 Purwajaya. Wali kelas Ibu Supein. Terima kasih Ibu Guru, saya sangat senang belajar tentang keyakinan kelas karena saya lebih tahu tentang nilai-nilai kebajikan dan saya dapat mencurahkan keyakinan yang saya yakini sehingga saya dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya sepakati bersama agar saya lebih mandiri dan disiplin untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu? Enggak, Bu. Buku tugas saya diambil dan disobek-sobek. Oh, begitu ya. Wajarlah Buis marah dan kesal. Seandainya ibu ada di posisi Buis, ibu juga pasti akan membuat hal yang sama. Ya, Ibu. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Angga? Saya marah sambil nangis, Bu. Saya kata-katain Angga. Tanpa sadar saya lempar bukunya ke depan kelas. Oh, begitu. Buis berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya harus diam saja? Saya sudah susah-susah mengerjakan tugas, tapi Angga malah seenaknya mengambil bukunya dengan sengaja. Ya, wajarlah Buis merasa marah, nangis, kesal karena Buis tidak terima pekerjaan Buis, bukunya disobek-sobek dengan begitu saja oleh Angga. Ibu sangat menghargai tindakan Buis. Buis tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti memukul. Tidak, Bu. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan Buis marah-marah sambil melempar buku apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Bu. Menurut Buis, keyakinan apa yang telah Buis langgar? Kita saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul sekali. Menurut Buis, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Baik. Kalau menurut Buis penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan ketika Buis sedang marah? Saya harus lebih bersabar. Apakah Buis bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan Buis lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia menahan diri saya untuk lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman saya yang menyobek buku, maka saya langsung melaporkan ke Ibu Guru. Tepat sekali tindakan Buis. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Ya, Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru atas pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hus Permata, kelas 6. Wali kelas saya Ibu Supiatin. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Sekarang saya akan lebih bersabar lagi.